Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Ayo beribadah. Yuk. Ibadah itu banyak banget manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu banyak banget gunanya, baik untuk hidup hari ini, untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu membawa orang benar mencapai kemenangan terakhir. Wah, keren banget. Apakah kemenangan terakhir orang percaya? Yaitu mereka meninggal dengan tenang. Bisa dibayangkan gak? Saat waktu kematian datang menjemput manusia, dan selama hidupnya dia setia tekun beribadah. Kan Tuhan udah ngomong, Tuhan yang akan membuat perbedaan mana yang tekun setia beribadah, orang benar, dan mana orang fasik yang tidak mau beribadah. Bisa bayangkan bahwa yang namanya kematian pasti mendatangi kita. Tetapi bagi orang-orang yang tekun beribadah, mereka akan mengalami kemenangan terakhir orang benar di dunia ini. Yaitu apa? Mereka, saya, Bapak Ibu sekalian, ketika waktunya tiba akan meninggal dengan tenang, meninggal di dalam damai. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yang mungkin belum pernah Bapak Ibu pikirkan. Bahkan sebagian orang menganggap tabu, pemali bicara hal-hal ini. Tapi ketika itu datang, jangan sampai kalau kita tidak mengisi waktu kita untuk ibadah, hidup bagi Tuhan, sebuah kegelisahan yang tidak ada jalan keluarnya. Mau kemana? Ketika itu datang menjemput, kita nggak bisa kemana-mana. Mau naik ambulans, mau ambulansnya cepat banget, bebas hambatan. Kalau dijemput di tengah jalan, belum sampai tindakan medis, sudah berangkat. Bisa bayangkan begitu gelisahnya orang-orang yang tidak memberikan hidupnya beribadah kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, waktu yang singkat, Pastor mau share ini. Ayo beribadah. Dengarkan firman Tuhan yuk. Ayo. Nah, sekarang kita mau melihat apa firman Tuhan, dan dari firman Tuhan ini mendorong kita untuk ayo kita tekun setia beribadah. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari Kitab Maliaki pasal 3 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada apa? Pada hari yang kusiapkan. Hari itu akan datang. Ini perikopnya di dalam kitab Maliaki pasal 3 Bapak Ibu. Ditulis kemenangan terakhir orang benar. Hari terakhir orang benar itu menjadi hari yang Tuhan siapkan. Sebuah kebahagiaan, sebuah pesta, sebuah keadaan sukacita. Orang benar, kemenangan terakhirnya ketika mereka menyambut kematian dengan damai. Tadi Pastor pakai istilah meninggal dengan tenang. Ayo, siapa yang mau satu hari? Kita nggak bisa menolak ini. Siapa yang mau satu hari waktunya
ketika Tuhan berkata selesai, sudah tiba. Saudara dan saya, kita, anak-anak Tuhan, meninggal dengan tenang. Saya. Amin. 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 Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, ya hari itu. Hari di mana bagi orang benar adalah sebuah kemenangan terakhir. Di muka bumi ini kita menjadi saksi bagaimana iman dalam Yesus membuat kita menyambut kematian dalam ketenangan, dalam kedamaian, menuju rumah abadi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Aku akan mengasihani mereka, firman Tuhan, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Elohim dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi jelas banget Tuhan mau kita beribadah. Dan Tuhan berkata, kita akan merasakan, kita akan mengalami, kita akan melihat anak cucu orang benar itu berbeda. Pekerjaan orang benar itu berbeda. Pelayanan orang benar itu berbeda. Ibadah orang benar itu berbeda. Dan Tuhan katakan, kamu akan sendiri melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Perbedaannya antara orang benar dan orang fasik menurut Malaki pasal 3 yang ke-18. Orang benar suka beribadah kepada Elohim. Tentu kita melihat orang fasik, orang yang tidak beribadah kepadanya. Ayo, pribadi-pribadi mana nih yang berkata, mulai hari ini saya rindu, saya mau tekun, saya mau setia, memberi diri, memberi waktu, memberi hati untuk beribadah kepada Tuhan. Saya. Dan janji firman Tuhan, kita yang akan melihat. Bapak Ibu sekalian, keluarga makanya melihat bagaimana kita mengalami sebuah keadaan hidup yang berbeda ketika tekun beribadah kepada Tuhan. Amin. Sekarang kita maju. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan, ibadah itu berguna, banyak gunanya, dan di dalam segala hal ibadah itu berguna. Karena apa? Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu berguna. Kalau semisal ada sekelompok orang berkata ibadah tidak ada gunanya atau buat apa ibadah, firman Tuhan hari ini berkata ibadah itu ada gunanya. Maka saudara-saudara dan saya, dengaran firman Tuhan, jangan mau dengar sekelompok orang yang tidak mau beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hidupmu hari ini terpelihara. Tuhan buat beda, dan juga mengandung janji untuk hidup kita di kekekalan. Hal yang praktis kita bisa bayangkan ketika kita bersama keluarga tekun setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Saat kita dijemput, hari itu tiba, kita bisa meninggal dengan tenang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Firman Tuhan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi,
dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kalau kita sudah pernah dengar firman Tuhan bahwa nanti di surga kita akan beribadah kepada Tuhan, dan di sana tidak perlu parlet lighting, lampu, juga tidak butuh cahaya matahari, tetapi Elohim lah, Bapa lah yang menjadi terang itu. Jadi kalau kita sudah pernah dengar firman Tuhan bahwa nanti di kekekalan kita akan beribadah kepada Tuhan dalam kekekalan. Kalau di dunia ini sekarang kita melatih diri beribadah, itu seperti jalan tol, hanya melanjutkan saja. Kesukaan ibadah di bumi nanti hanya lewat jalan tol sampai kekekalan, kita akan lanjut kesukaan itu ibadah di kekekalan. Mari latih diri beribadah. Mari biasakan beribadah. Karena ibadah itu mendidik kita supaya kita bisa meninggalkan kefasikan. Cara-cara hidup yang salah. Lewat ibadah kita dibagi firman. Firman Tuhan itu di dalam ibadah komplit. Kalau misalnya firman Tuhan yang didengar misalnya dalam sebuah acara misalnya kebaktian bersama, kebangunan iman Kristen, itu biasa misalnya penginjilan, misalnya contoh kadang juga ada kesembuhan, supaya orang-orang boleh datang dan merasakan pertolongan Tuhan Yesus dan membuka hati percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita ibadah di gereja, kita akan dididik, dikasih firman, dikasih menu makanan rohani yang mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Satu yang tidak mengenal tua, apa itu? Yang namanya ambisi. Ambisi itu bukan hanya dimiliki oleh orang muda, orang yang sudah tua, renta, sepuh, umurnya sudah banyak banget, tetap punya ambisi. Kemarin Pastor sudah share sedikit bagaimana kita mengosongkan diri. Dan ini bukan sesuatu yang singkat dan bukan yang mudah. Kita perlu mempersiapkan proses. Nah, lewat ibadah kita dididik untuk meninggalkan kefasikan serta keinginan-keinginan dunia, sehingga kita bisa hidup bijaksana, menggunakan hari-hari yang ada dalam hidup ini. Kita juga bisa berlaku adil. Mana yang harusnya kita persembah kepada Tuhan, waktu-waktu terbaik kita. Mana waktu kita membaca firman Tuhan. Jangan hidup kita ego, hanya kepentingan diri sendiri. Kita hanya memuaskan ambisi kita. Ambisi kita seperti sumur yang tidak ada akhirnya, tidak pernah puas. Maka ambisi jangan diikutin, tetapi harus dikendalikan. Nah, lewat ibadah kita dididik. Kita dididik. Firman Tuhan mendidik kita, menegur kita, menasihati kita. Dan Bapak Ibu bisa dapatkan saat kita beribadah. Mari, Pastor mau close satu ayat lagi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, ya. Keadaan zaman hari ini, banyak orang jenuh ibadah, banyak orang mulai meninggalkan gereja, banyak orang sudah mulai malas-malasan untuk datang menyembah Tuhan.
Biarlah firman Tuhan ini yang saya akan close di Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sudah kita alami kurang lebih hampir 3 tahun masa-masa COVID pandemi waktu itu. Meskipun mau, nggak bisa karena dibatasi PPKM. Maka lahirlah namanya pelayanan online, gereja online, live streaming, ibadah online. Tapi hari ini Bapak Ibu, kesempatan itu ada lagi, yaitu kesempatan Bapak Ibu bisa beribadah. Maka jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang diperingati di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, kan kasihan. Ada yang mulai menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan, Bapak Ibu, Tuhan mengasihi. Tuhan beri firman ini kepada saya dan kita semuanya. Tuhan mengasihi. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi marilah kita saling menasihati, saling mengingatkan, saling mendorong untuk kita ibadah. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin dekat waktunya, tadi firman Tuhan Maleakhi, hari itu tiba, harusnya kita bukan semakin ogah-ogahan, bukan kita semakin malas-malasan, tapi seharusnya lah kebenaran ini kita semakin giat, semakin giat. Berarti SGI, semakin giat ibadah. SGI, semakin giat ibadah. SGI, semakin giat ibadah. SGI, semakin giat ibadah. Tuhan Yesus, Gembala yang agung, memberkati semua gerejanya, dan juga kira Tuhan berkenan memberkati pelayanan seperti ini, yaitu pelayanan online, live streaming, gereja online yang diadakan oleh IHS Media. Tuhan Yesus dalam berkat-Nya juga dianugerahkan bagi pelayanan ini, sehingga jiwa-jiwa juga yang belum bergereja, ketika mereka boleh bersama-sama di dalam live stream ini atau video ini atau secara online medsos ini, mereka juga boleh mendapatkan berkat-berkat rohani sesuai dengan janji firman Tuhan. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Saya berdoa Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati semua pelayanan gerejawi hari ini. Semua hamba Tuhan melayani bersama jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati setiap ibadah, pelayanan, pujian, penyembahan, serta korban persembahan yang dibawa oleh mereka. Pastor berdoa bagian di rumah yang dalam pemulihan kesehatan, aliran-aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Dalam proses pemulihan kesehatan bukan berarti Bapak Ibu tidak beribadah di rumah. Ibadah itu mendatangkan hal yang baik, keuntungan bagi mereka yang melakukannya dengan penuh syukur. Ibadah bukan bicara soal tempat yang mewah atau baju-baju yang glamor, bukan. Tapi ibadah bicara soal dari hati yang bersyukur. Tentu dia akan berpenampilan sopan, berpenampilan baik, tapi berangkat dari hati yang bersyukur. Mungkin hari ini keadaan Bapak Ibu sedang dipulihkan dari rusak menuju pada baik.
bersyukur sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sekalian hari ini sedang ada dalam rencana acara, Pesa menyapa, halo Ibu Inge, halo Kakak Enlan, halo Ibu Jen, halo Bapak Ronald, dan banyak sekali kota-kota ini. Mungkin hari ini ada acara-acara setelah ibadah, syukuran, keluarga, atau yang mau mungkin wedding, atau yang mungkin mau happy birthday, atau family day setelah ibadah. Puji Tuhan, semua itu boleh mendatangkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Pesa berdoa, Bapak Ibu yang sedang pemulihan kesehatan, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu. Semuanya dalam, kalau bahasa Banjar waktu Pesa ke Kalteng, Palangkaraya, semuanya bahalap, semuanya baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. When I think upon Christmas, words can express how our Father in heaven has sent us His best. To be born in the manger, the King in the hay, and creation will worship His name. For the joy of the world He was born, bringing peace to us all through the gift of the Son. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. When I think upon Jesus, the King of all days, I can help but respond with an offering of praise. Like the wise men and shepherds, I'll follow your light. Like the angels, I'll lift your name high. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. The Savior has come, Jesus Christ. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of ages are gone, for the Savior of heaven has come. Now I look back in reference to that